Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menggelar lomba karya tulis ilmiah setingkat SMA, SMK dan sederajat Kabupaten Kediri yang bertemakan pemberantasan korupsi, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kegiatan lomba diikuti 48 peserta dari SMA dan SMK se-Kabupaten Kediri yang sudah melalui proses seleksi dan menyisakan 5 peserta untuk memperebutkan juara 1 sampai juara 5. Hari ini Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, berlangsung di ruang lomba SMK Negeri 1 Ngasem dari 5 peserta mempresentasikan hasil karya ilmiah, diantaranya, SMA N2 Pare, SMA N1 Kandangan, SMA N1 Wates, SMA N1 Mojo dan SMK N1 Ngasem. Para peserta diberi waktu selama 5 menit untuk melakukan presentasi dan dilanjutkan dengan pertanyaan para dewan juri kepada peserta. Suaranya mana? Guru pendamping? Sebentar ya. Yang pertama dari siapa? Desita. Gimana dimulainya? Dewan juri? Silakan Mbak Desita dari SMA Negeri 1 Mojo. Waktu presentasi paling lama 5 menit ya. Dihitung dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta guru-guru pendamping dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya Desita Putri Sakita dari SMA Negeri 1 Mojo. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil esai yang sudah saya buat sebelumnya dengan judul Bersama Memberantas Korupsi. Baik, yang pertama yaitu tentang korupsi. Apa itu korupsi? Pasti banyak yang bertanya. Jadi korupsi itu adalah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun individu untuk mendapatkan suatu hak yang bukan miliknya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya teringat kata-kata dari seorang researcher dan jurnalis perempuan di Indonesia yang sangat ternama, Najwa Shihab. Bagaimana bisa mengatasi korupsi jika sejak muda untuk memikirkannya saja tidak punya waktu? Maka dari itu, izinkan saya Kinanda, mewakili SMA Negeri 1 Wates untuk menyampaikan materi esai saya mengenai optimalisasi hidup K3 sebagai upaya pemberantasan korupsi era Society 5.0 di Indonesia. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada yang mengenai masalah korupsi pertama yang terbesar di Indonesia. Di sisi lain, korupsi dilihat berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, indeks perilaku anti korupsi meningkat sebesar 0,5 poin dibandingkan indeks perilaku anti korupsi tahun 2021. Ya, di sini saya Nesya Brevi Ayu Hidayah sebagai inovator muda mempersembahkan sebuah aplikasi yang bernama Antigasi. Antigasi merupakan Anti-Corruption Community Center, yaitu merupakan aplikasi yang dapat memberikan edukasi tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena menjadi salah satu peserta yang lolos ke tahap 2. Dan kisah yang saya bawa ini dengan judul Babusi atau Bahaya Korupsi Non-Fisik. Teman-teman, sebagai pelajar, dalam satu hari kita belajar kurang lebih 9 jam lamanya. Dalam 9 jam tersebut, kita bertemu dengan 4 sampai 5 guru. Nah, berapakah jumlah dari 4 sampai 5 guru yang datang terlambat? Para dewan juri dan teman-teman yang ada di aula lengkap.
Saya Ahmad Ferdiawan Wirosanto dari SMK Negeri 1 Ngasem. Saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi merupakan strategi utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan besar bagi sejumlah negara di dunia, salah satunya Indonesia. Lembaga Transparansi Internasional yang setiap tahun merilis indeks persepsi korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang dekatnya dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Ya, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita laksanakan salah satu rangkaian acara HBA ke-63. Jadi hari ini kita adakan agenda lomba karya tulis ilmiah ya, dengan tema hukum yang tegas dan humanis. Ini kita laksanakan di SMKN 1 Ngasem, pesertanya seluruh kabupaten dan terdiri dari SMA, SMK, dan sederajat. Tujuannya? Ya tentu yang pertama kita pengen menggunakan dulu bahwa kejaksaan juga punya kewenangan untuk memberantas korupsi. Kemudian yang kedua, kita juga pengen adik-adik ini mulai paham dari sekarang apa sih korupsi, sehingga dia akan terangsang lah ya. Dia akan mencoba mencari tahu sebenarnya korupsi itu apa sih, bagian pemberantasan korupsi, sehingga tadi kan muncul pemikiran-pemikiran yang baru yang mungkin saat ini juga kita sempat tidak terpikir. Contohnya ada aplikasi, kemudian bagaimana dia cara perbaiki sistem. Ini kan hal-hal yang muncul dari pemikiran-pemikiran generasi muda. Jadi harapan kita ke depan ini bisa kita pakai. Diambil berapa juara? 1, 2, 3. Tapi nanti yang 4, 5 harapan 1. Dan itu kan tadi ada 5 peserta. Apa sebelumnya ada penyeleksian? Iya. Jadi ini sebenarnya final aja. Jadi kita tuh kemarin diseleksi ada sekitar 48 peserta. Ada 48 peserta. Jadi kita seleksi, kita periksa itunya apa berkas-berkasnya, esainya. Nah ini terus muncullah 5 final. Untuk halangannya sendiri ketika melaksanakan acara ini apa? Kemarin sempat ada halangan karena kebetulan ini berbarengan dengan hari libur, sehingga sebenarnya harapan saya itu semua sekolah itu mengirimkan perwakilan. Tapi kemarin karena ini libur, jadi hanya sekolah-sekolah yang mungkin tidak terinformasi yang lain. Jadi tidak semuanya ikut. Itu saya. Untuk pengumuman juara kapan? Tanggal 22.